Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model baru pemasaran langsung. Pemasaran langsung awal perusahaan katalog, surat langsung, dan telemarketer mengumpulkan nama pelanggan dan menjual barang terutama lewat surat dan telepon. Meskipun demikian, saat ini didorong oleh kemajuan pesat dalam teknologi database dan media pemasaran baru, terutama internet pemasaran langsung telah mengalami perubahan dramatis. Perusahaan ini pemasaran langsung terutama dalam transformasi terbarunya. Pemasaran online melambangkan modal lengkap pelaksanaan bisnis lebih dari sekedar saluran pemasaran lain atau media iklan. Model langsung baru ini dengan cepat mengubah cara pikir perusahaan tentang membangun hubungan dengan pelanggan. Pertumbuhan dan manfaat pemasaran langsung. Pemasaran langsung semakin berorientasi pada web dan pemasaran internet adalah pangsa pembelanjaan dan penjualan pemasaran langsung yang tumbuh paling cepat, baik diterapkan sebagai modal bisnis lengkap maupun sebagai suplemen bauran pemasaran terintegrasi yang lebih luas. Pemasaran langsung membawa banyak manfaat untuk pembeli dan penjual. Manfaat bagi pembeli. Bagi pembeli, pemasaran langsung bersifat menyenangkan, mudah, pribadi. Pemasaran langsung tidak pernah berada di dekat pintu rumah mereka, dan pelanggan tidak perlu berjuang menembus lalu lintas, menemukan tempat parkir, dan berjalan ke toko untuk mencari produk. Dari kenyamanan di rumah atau kantor mereka dapat menelusuri katalog atau situs web perusahaan setiap saat pada siang atau malam hari. Manfaat bagi penjual. Bagi penjual, pemasaran langsung adalah alat yang kuat untuk membangun hubungan pelanggan dengan menggunakan database pemasaran. Pemasaran masa kini dapat menargetkan kelompok kecil atau konsumen individual dan mempromosikan penawaran mereka melalui komunikasi pribadi. Karena sifat satu-satu pemasaran langsung, perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan melalui telepon atau online, mempelajari lebih banyak tentang kebutuhan mereka, serta menghantarkan produk dan jasa kepada selera pelanggan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang database pelanggan dan pemasaran langsung. Database pelanggan adalah kumpulan data komprehensif terorganisasi tentang pelanggan individual atau prospek, meliputi data geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, database pelanggan ini berisi jauh lebih banyak tentang informasi. Dalam pemasaran konsumen, database pelanggan bisa berisi demografi pelanggan, psikografis, dan perilaku pembelian. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemasaran langsung. Yang pertama, personal selling. Personal selling merupakan contoh pemasaran langsung di mana proses dalam pemasaran produk dilakukan secara langsung dengan cara bertatap muka dengan calon pembeli. Yang kedua, katalog marketing. Katalog marketing merupakan jenis pemasaran yang dilakukan dengan cara mengirim katalog ke beberapa pasar dan juga target yang berbeda yang berada di tempat yang berlainan. Yang ketiga, telemarketing. Telemarketing merupakan salah satu kegiatan pemasaran produk dengan cara memanfaatkan telepon atau media komunikasi suara lainnya dalam mempromosikan produk mereka. Setelah memperoleh persetujuan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pertemuan dengan pembeli. Yang keempat, online marketing. Online marketing termasuk pemasaran secara langsung karena dilakukan dengan cara melakukan promosi menggunakan media sosial dengan langsung menawarkan produk atau promo yang dibuat. Yang kelima, kios marketing. Kios marketing merupakan jenis pemasaran produk yang berbasis online dan juga modern dengan cara membuat mesin penerima pelanggan dari toko mereka. Yang keenam, direct mail marketing. Direct mail marketing merupakan jenis promosi produk usaha dengan cara memberikan beberapa pesanan, penawaran, informasi produk, serta brosur yang menarik kepada seseorang atau pasar yang berada di luar lingkup usaha mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran online. Secara sederhana, pemasaran online atau sering disebut sebagai pemasaran digital
diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti website, email, bahkan augmented reality. Hal ini dapat dilakukan dengan iklan berbayar, konten berkualitas, atau sekedar postingan sederhana melalui media online. Banyak aktivitas dan interaksi yang terjadi di dunia internet membuat banyak sekali pemilik bisnis yang mengandalkan cara ini untuk meningkatkan nilai jual produknya. Karena satu postingan di internet dapat diakses oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Lalu jenis-jenis pemasaran online. Beberapa jenis saluran yang dapat digunakan dalam melakukan pemasaran online. Yang pertama adalah media sosial, di mana media sosial ini bisa menjangkau konsumen melalui iklan berbayar atau postingan organik dengan memanfaatkan media-media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Yang kedua, search engine optimization, mengoptimasi website berbagai konten untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian mesin pencari. Yang ketiga, email pemasaran, pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya secara personal dengan menggunakan media email. Yang keempat, search engine marketing, bentuk lain dari pemasaran online berbayar. Anda melakukan pembayaran kepada mesin pencari untuk mendapatkan visibilitas website di mesin pencari tersebut. Yang kelima, pemasaran afiliasi, pemasaran menggunakan afiliasi atau mitra penjualan yang diminta untuk menempatkan iklan bisnis Anda di website atau media sosial mereka. Lalu ada influencer marketing, di mana influencer marketing ini melakukan pemasaran melalui ahli industri atau sosok yang dipercaya oleh konsumen ketika melakukan promosi, iklan, atau ulasan terhadap produk yang kita miliki. Yang ketujuh, pemasaran konten. Pemasaran dengan membuat konten mengenai produk atau layanan Anda dan mempromosikannya di berbagai channel untuk menjangkau konsumen potensial. Lalu ada lead generation, di mana lead generation ini menghasilkan konversi lebih dari orang yang berkunjung ke website Anda, seperti menghasilkan penjualan dari mereka dan mendapatkan alamat email calon konsumen Anda. Lalu keuntungan pemasaran online. Dengan melakukan strategi pemasaran online ini, yang pertama adalah kita bisa mengurangi biaya, di mana dengan pemasaran online ini banyak bisnis yang lebih memilih melakukan pemasaran online dibandingkan dengan pemasaran offline, karena biaya untuk promosi, iklan maupun peluncuran produk baru itu lebih murah daripada pemasaran offline. Yang kedua, dapat diukur dengan real time. Pemasaran yang dilakukan secara online mudah diukur melalui alat analisis seperti Google Analytics, sehingga informasi tentang klik, kunjungan, dan penjualan dari SEO, AdWords, media sosial, konten, serta pemasaran email yang dibuat bisa didapatkan. Ketiga, cepat menentukan target. Dengan kecanggihan teknologi pemasaran saat ini, Anda dapat menyasar dengan tepat calon konsumen yang memang tertarik atau membutuhkan produk Anda. Lalu, paparan jangka panjang. Promosi yang dilakukan melalui pemasaran offline biasanya hanya bertahan selama 1-4 minggu. Hal ini berbeda dengan pemasaran online yang merupakan proses berkelanjutan. Di situs pencarian, konten promosi Anda akan tetap terlihat oleh konsumen untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pemasaran online dan mengatur kehadiran pemasaran online. Yang pertama yaitu jenis pemasar online. Jenis pemasar online ada 3. Yang pertama yaitu pemasar hanya klik versus pemasar klik dan semen. Internet melahirkan spesies pemasar baru hanya klik.com yang hanya beroperasi secara online tanpa kehadiran pasar bata dan semen. Selanjutnya, kebanyakan perusahaan bata dan semen tradisional kini menambahkan operasi pemasaran online.
mengubah diri mereka sendiri menjadi pesaing klik dan semen. Yang kedua yaitu perusahaan hanya klik. Merupakan perusahaan .com yang hanya beroperasi secara online tanpa kehadiran pasar bata dan semen. Perusahaan hanya klik meliputi e-tailer, pengecer elektronik .com yang menjual produk dan jasa secara langsung kepada pembeli akhir melalui internet. Penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) seperti AOL dan Earthlink adalah perusahaan hanya klik yang menyediakan hubungan internet dan email dengan bayaran. Situs transaksi seperti eBay mengambil komisi untuk transaksi yang disediakan di situs mereka. Yang ketiga yaitu perusahaan klik dan semen. Merupakan perusahaan bata dan semen tradisional yang telah menambahkan pemasaran online ke operasi mereka. Banyak perusahaan klik dan semen yang kini lebih sukses secara online daripada pesaing hanya klik mereka, karena mereka mempunyai basis pelanggan yang besar, pengetahuan dan pengalaman industri yang lebih dalam, dan hubungan baik dengan pemasok utama. Dengan menghubungkan pemasaran online serta operasi bata dan semen yang telah ada, pengecer klik dan semen juga dapat menawarkan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu mengatur kehadiran pemasaran online. Mengatur kehadiran pemasaran online ada 5. Yang pertama yaitu situs web dan komunitas web bermerek. Marketing website adalah website yang didesain untuk merangkul para konsumen dan memotivasi mereka untuk akhirnya melakukan pembelian atau marketing outcome lainnya. Sebaliknya, terdapat brand community website yang melakukan lebih dari hanya sekedar menjual produk. Tujuan utama mereka justru untuk mempresentasikan brand konten yang mampu merangkul para konsumennya dan menciptakan customer brand community. Biasanya mereka membuat konten mengenai brand information, videos, blogs, dan aktivitas yang mampu mengembangkan hubungan dengan konsumen. Yang kedua yaitu iklan online. Karena konsumen cenderung menghabiskan waktu online, perusahaan mulai memindahkan budget pemasaran mereka ke online advertising. Online advertising yang telah menjadi media promosi utama memiliki bentuk iklan seperti display ADS dan search related ADS. Online display ADS adalah iklan yang muncul di layar pengguna internet dan biasanya berhubungan dengan informasi yang pernah dicari. Search Relate ADS adalah iklan yang muncul di atas atau bersamaan dengan hasil pencarian di laman pencarian. Yang ketiga yaitu email pemasaran. Email mempersilahkan para marketer untuk mengirimkan pesan yang lebih menjurus pada target, personalis, dan cenderung bertujuan untuk membangun hubungan. Namun terdapat dampak negatif pada email marketing, yaitu spam, iklan yang tidak diinginkan, dan bersifat mengganggu penerima email. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan menggunakan permission-based email marketing, yaitu dengan mengirim email tertentu pada orang-orang yang setuju untuk dikirimkan email, sehingga email yang dikirimkan memang mengandung informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat yaitu video online. Iklan lainnya dapat berupa video yang diunggah pada laman online seperti YouTube, Vines, dan lain-lain. Marketer memiliki harapan bahwa video iklan yang mereka buat bisa menjadi viral. Viral marketing adalah versi digital dari word of mouth marketing. Yang kelima yaitu blogs. Blogs adalah forum online di mana orang dan perusahaan dapat mengunggah pikiran mereka dan konten lainnya dengan topik yang lebih narrow. Biasanya para blogger menggunakan sosial media untuk mempromosikan blog mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan pemasaran langsung terintegrasi. Pendekatan yang lebih berdaya adalah pemasaran langsung terintegrasi, yaitu yang melibatkan penggunaan berbagai media kampanye multi yang melalui tahap secara dikoordinasi dengan cermat. Kampanye semacam itu bisa meningkatkan respons. Sementara satu surat langsung saja mungkin menghasilkan 2% respons, menambahkan situs web dan nomor telepon bebas pulsa sehingga dapat meningkatkan tingkat respons sebesar 50%. Kemudian, kampanye email keluar yang dirancang dengan baik bisa mengangkat respons dengan tambahan sebesar 500%. Jadi, mengintegrasikan saluran pemasaran langsung satu sama lain dan dengan media lain telah menjadi prioritas utama pemasar. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang masalah kebijakan publik tentang pemasaran langsung dan pemasaran digital. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa banyak sekali manfaat dan keuntungan yang bisa diambil dari pemasaran secara langsung dan digital ini. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa pemasaran ini mempunyai sisi gelap atau taktik-taktik buruk yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari konsumennya. Nah, di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, masalah yang pertama adalah iritasi, ketidakadilan, penggelapan, serta penipuan. Nah, di mana di sini pelaksanaan pemasaran terkadang dapat mengganggu dan menyinggung konsumen, seperti iklan TV yang terlalu keras dan terlalu panjang. Lalu ada inbox email yang diisi dengan spam yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga, contohnya adalah pemasar yang memasarkan produknya melalui Twitter, di mana biasanya pemasar ini numpang pada pengguna Twitter yang mempunyai atensi lebih dari pengguna Twitter yang lainnya. Nah, hal ini bisa menjadikan citra pemasar ini menjadi buruk jikalau akun yang mereka tumpangi itu sedang membahas sesuatu yang bisa dibilang sensitif. Nah, bisa saja itu mengganggu kenyamanan dari yang pemilik akun itu atau orang-orang yang ingin melihat opini-opini orang-orang tentang tweet tersebut. Jadi ketika ada pemasar masuk, nah di situ malah membuat citra pemasar tersebut menjadi buruk karena mengganggu akun yang mempunyai atensi banyak tadi. Lalu contoh selanjutnya adalah para pemasar yang menelpon konsumennya pada jam-jam yang tidak etis, mungkin pada saat konsumen itu sedang melakukan pekerjaan atau bahkan pada saat konsumen itu sedang istirahat, di mana para pemasar ini menelpon untuk menawarkan produk atau jasanya secara berkali-kali dengan tujuan agar konsumen mau membeli barang atau jasa yang telah ditawarkan. Nah, hal ini termasuk gangguan yang khusus. Terus ada contoh lagi, yaitu ketika ada pedagang yang mendesain surat dan menulis naskah untuk menyesatkan konsumen, atau ada juga para pemasar langsung yang berpura-pura melakukan riset survei ketika mereka sebenarnya ingin mengajukan pertanyaan penting untuk menyaring atau membujuk calon konsumen. Nah, contoh yang terakhir adalah sumbangan palsu, yang dimana mereka mengklaim hasil uang ini akan disumbangkan untuk pihak yang membutuhkan, tapi ternyata sumbangan ini dilakukan oleh perusahaan atau pemasar untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Lalu, masalah yang kedua adalah privasi konsumen, di mana inovasi mengenai privasi konsumen ini mungkin adalah salah satu masalah kebijakan publik yang paling ketat atau paling susah yang dihadapi oleh industri pemasaran sekarang. Nah, di masa seperti ini mungkin masih ada beberapa orang yang mengikuti undian berhadiah atau menyetujui pengajuan pembuatan kartu kredit atau bahkan menyetujui pembuatan kartu member di sebuah toko. Nah, hal ini menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam basis data perusahaan yang membengkak. Dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih, pemasar bisa menggunakan basis data ini untuk memperkecil sasaran dari upaya penjualan mereka. Nah, untuk hal ini, konsumen bisa diuntungkan oleh pemasar berdasarkan basis data tersebut, karena mereka bisa menerima tawaran yang sesuai dengan minat mereka. Namun, banyak kritikus dan masih banyak konsumen yang khawatir bahwa para pemasar mungkin mengetahui terlalu banyak kehidupan
tentang konsumennya, dan mungkin mereka ingin menggunakan kecerdasannya untuk mengambil keuntungan dari konsumen ini. Meskipun konsumen dengan senang hati membagi informasi personalnya karena hal-hal yang memang diperlukan, dan pilihan dengan pemasar melalui digital dan media sosial, mereka tetap khawatir akan hal ini. Nah, industri pemasaran langsung sedang mengatasi isu-isu kebijakan publik ini. Sebagai contoh, Asosiasi Pemasaran Langsung di Amerika baru-baru ini menyusun janji privasi untuk konsumen Amerika. Nah, janji privasi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap belanja langsung dan mensyaratkan seluruh anggota asosiasi untuk berpegang pada seperangkat aturan privasi konsumen yang sudah disusun secara seksama. Nah, janji ini berisi pemberitahuan kepada pelanggan secara tertulis jika informasi pribadi mereka disewakan, dijual, atau ditukarkan dengan informasi lain. Nah, para anggota harus menghargai konsumen untuk tidak menerima surat, telepon, atau permohonan lain lagi. Nah, jadi para pemasar langsung mengetahui bahwa dengan dibiarkannya masalah ini, maka akan berakibat kepada sifat konsumen yang semakin negatif terhadap perusahaan tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.